Jumpa lagi di Audio TV. Ya, laptop yang tipis ini adalah Acer Swift X14. Ini adalah laptop content creation baru dari Acer. Tentunya dia sudah disertifikasi NVIDIA Studio Laptop. Ya, performanya kencang, punya GPU kencang juga, tapi mudah dibawa kemana-mana. Oke, kalau sebelumnya kita sudah pernah melakukan live review singkat mengenai si Acer Swift X14 ini. Nah, sekarang kita akan deep dive. Kita akan bahas lebih dalam dan kita mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 13700H. Fabrikasinya udah Intel 7, base TDP-nya adalah 45 watt ya. Dia pakai 14 core, 20 thread dengan 6 performance core dan 8 efficient core. Dan Intel Smart Case-nya ada 24 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit. Tentunya QuickSync bisa, AV1 juga jalan dengan integrated graphics ini. Kemudian untuk GPU-nya dia pakai NVIDIA RTX 4050 laptop, 2560 CUDA cores, 6GB GDDR6 VRAM, lalu maksimum TGP-nya ada di 50 watt. Dan yang ini pakai langsung NVIDIA Studio Driver. Ya, Studio Driver ini adalah driver yang memang dikhususkan untuk kestabilan berbagai aplikasi content creation seperti Adobe, Blender, Autodesk, dan sebagainya. Driver versi ini selalu diuji secara menyeluruh untuk aplikasi content creation sebelum drivernya dirilis. Ini untuk memastikan kestabilan performanya setelah nantinya dirilis. Laptop yang satu ini sudah dilengkapi dengan software NVIDIA Studio seperti NVIDIA Broadcast dan NVIDIA Canvas juga tentunya. Kemudian untuk RAM kapasitasnya adalah 32 GB. Iya, kecil mungil tapi 32 GB. DDR5 4800. Konfigurasinya langsung dual channel dan untuk storage juga nggak malu-malu ngasihnya. Storage-nya langsung 1 TB SSD NVMe PCIe. Nah, untuk wireless connectivity dia pakai killer Wi-Fi 6E AX1675i. Tentunya udah gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya juga nggak kecil-kecil amat di 76 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11. Bodinya form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya chassis-nya dari logam. Nah, untuk desain ini khas seri laptop Swift yang polos dengan logo Acer kecil di bagian atas. Terasa premium dan ringkas yang satu ini. Memang ini ditujukan untuk content creator yang punya mobilitas tinggi. Untuk dimensi panjangnya 32,2 cm, lebar 22,8 cm dan ketebalannya hanya 1,79 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja di 1,55 kg. Chargernya 254 gram dan ini adalah charger USB Type-C dengan daya 100 watt. Jadi total kalau dibawa dengan chargernya baru 1,8 kg. Ini bobot total yang jauh di bawah laptop gaming yang biasanya bisa punya spek yang serupa. Untuk warna namanya adalah steel grey, ya abu-abu lah ya, silver tua gitu ya. Untuk layar ini ukurannya 14,5 inci dan ini adalah panel OLED. Resolusinya 2,8K atau 2880 x 1800 pixel ya. Aspek rasionya 16:10 dengan refresh rate 120 Hz. Berdasarkan pengujian kami, gamut coveragenya ada di 98,8% DCI-P3 dengan volume di 121,2% DCI-P3. Peak brightness-nya juga lumayan tinggi di 391 nits. Dia sudah disertifikasi TUV Rhineland Eye Safe, jadi aman buat mata, mau dipakai lama-lama juga ya. Bingkai layarnya juga tergolong tipis nih, bingkai atas sedikit tebal karena seperti biasa ada kamera di situ. Untuk kamera ini resolusinya adalah 1080p 30fps dengan teknologi Acer Temporal Noise Reduction. Mikrofonnya juga dilengkapi dengan teknologi AI Noise Reduction yang diberi nama Acer Purified Voice. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan fitur noise cancelling yang ada di laptop Acer Swift X14. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling yang ada di laptop Acer Swift X14. Jadi bagaimana hasilnya? Dan ini adalah kualitas kamera dari laptop Acer Swift X14. Jadi bagaimana hasilnya? Gimana? Mantap kan ya? Untuk audio sekarang ya, dia menggunakan 2 speaker stereo yang letaknya ada di bawah kanan kiri laptop. Untuk suaranya bukan yang terkencang di kelas harganya, tapi bisa dibilang tergolong rapih di sini. Untuk konektor, di kiri ada 1 HDMI, ada 1 USB 3.2 yang Type A yang besar, kemudian ada 2 Thunderbolt 4. Ini bisa digunakan untuk port charging, bisa untuk support peripheral yang pakai Thunderbolt 4, seperti misalnya external GPU atau external storage yang pakai Thunderbolt. Lalu ada 1 audio jack
tumbuh 3,5 mm. Beralih ke kanan, ada satu micro SD card reader dan ada satu USB 3.2 Type A yang besar lagi di sini. Nah, kita bicara soal sistem pendingin sekarang. Dia menggunakan sistem pendingin baru dari Acer dengan 2 heat pipe dan 1 kipas. Intake dari bawah dan exhaust-nya ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Kita cek konsistensi performanya pakai Cinebench R15 ya. Kita looping di sini. Skor tertinggi yang bisa diraih adalah 2.361 poin. Sedangkan untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 2.130 sampai 2.150 poin. Nah, untuk suhu kerjanya ini suhu sempat sustain di 100 derajat Celcius hingga run keempat, dan suhu yang dipertahankan hingga terakhir itu adalah 85 sampai 90 derajat Celcius dengan spike di hampir setiap awal run ke 97 sampai 100 derajat Celcius. Perlu diingat bahwa Cinebench R15 ini membebani CPU sampai 100% terus-menerus. Ini membuat suhunya terlihat tinggi di prosesor. Nah, kalau kita pakai software yang bisa memanfaatkan GPU secara optimal, harusnya CPU-nya tidak setinggi ini ya. Dan biasanya kalau software-software yang modern akan membalance antara CPU dan GPU. Mari kita lihat langsung ke Adobe Premiere Pro 2023. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 11 menit 43 detik. Kalau kita pakai CUDA, nah ini saya dalam waktu 2 menit 10 detik. Kenceng nih ya. Lalu untuk 1080p 60 fps, software only selesai dalam waktu 2 menit 49 detik. Untuk pakai CUDA selesai dalam waktu 40 detik saja. Lagi-lagi kenceng ya. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video render pakai CUDA ya, suhu CPU dan GPU sama-sama ada di kisaran 50 sampai 62 derajat Celcius saja. Jadi suhu kerja tergolong oke nih ya, nggak ada masalah. Lanjut ke software video editing profesional, tapi ini versi gratisnya, DaVinci Resolve 18.1 versi gratis ya. Untuk video 4K 60 selesai dalam waktu 4 menit 38 detik, sementara untuk video 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 3 detik. Nah, suhu kerjanya di proses awal render, suhu CPU sempat ada di kisaran 97 sampai 100 derajat Celcius selama beberapa saat saja. Kemudian langsung turun dan stabil di kisaran 73 sampai 77 derajat Celcius. Ini suhu yang wajar untuk software yang satu ini, karena banyak sekali laptop yang lain juga mencapai suhu yang tinggi. Tapi di sini bisa dilihat bahwa dia sukses mengendalikannya ya. Ya tentunya kalau tidak mau mencapai suhu yang setinggi itu, ya DaVinci Resolve-nya pakai yang versi berbayar karena di situ nanti akselerasinya akan full, jadi terbagi rata gitu ya bebannya. Sementara itu untuk GPU dia ada di kisaran 66 sampai 75 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung ke gaming test. Ya, walaupun ini katanya buat content creator tapi speknya cocok buat gaming harusnya ya. CSGO 1920x1200 setting di low dapat 240 sampai 340 fps. Dota 2 1920x1200 fastest screen render di 100% dia dapat 65 sampai 140 fps. Shadow of Tomb Raider 1920x1200 highest ray tracing ada di high, DLSS di quality dia dapat 55 sampai 70 fps. God of War resolusinya di 2880x1800 original, DLSS-nya di quality dia dapat 40 sampai 50 fps. Assassin's Creed Valhalla 1920x1200 setting di medium dapat 70 sampai 90 fps. Nah, di game yang terakhir ini kalau kita mainkan 30 menit suhu kerjanya baik CPU maupun GPU ada di kisaran 75 derajat Celcius saja. Untuk permukaan area terpanas ada di bagian tengah keyboard dengan suhu tertinggi di 48 derajat Celcius. Di area kiri ada di kisaran 40 sampai 44 derajat Celcius kalau lagi main game. Sedangkan di area kanan ada di kisaran 30 sampai 35 derajat Celcius. Untuk palm rest aman, suhunya di kisaran 30 sampai 35 derajat Celcius saja. Ya, ingat ya, ini bukan laptop yang dirancang untuk gaming, tapi kita tes buat game berat. Jadi hasilnya seperti itu. Kalau buat pekerjaan sehari-hari sih harusnya nggak naik sampai segitu ya suhu permukaannya. Kita lanjut ke pengujian storage-nya. Kecepatan bacanya kita dapatkan adalah di 6581 MB per second dengan kecepatan tulis di 5083 MB per second. Sudah lumayan kencang. Kita lanjut ke pengujian baterai dengan brightness 150 nits dengan volume suara di 25%. Modenya mode normal. Untuk local video playback 1080p, dia bisa bertahan sampai 9 jam 15 menit. Hasil yang lumayan oke mengingat prosesor yang kenceng dengan GPU juga dan layarnya yang luar biasa ya. Sementara itu untuk charging 30 menit pertama terisi 59%. Untuk dari 0 sampai penuh dia hanya butuh waktu 1 jam 20 menit saja. Ini udah kayak smartphone. Untuk sebuah laptop ini hitungannya sudah sangat kencang karena patokannya normal itu di 2 jam.
Nah, untuk harga dan paket penjualannya, nih harganya resminya di 24.999.000 untuk varian yang kami uji. Ada juga varian lain yang RAM-nya 16 GB dengan storage 512 GB dengan harga kisaran 22.999.000. Dan untuk paket penjualannya ini semua sudah mendapatkan Microsoft Office Home Student 2021 ya, lalu Windows 11 Home dan garansi 3 tahun dengan Acer Priority Care yang udah mencakup 3 tahun layanan, 2 tahun parts dan ada 1 tahun accidental damage protection. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, kalau memang ada software yang bisa maksa CPU-nya kerja 100%, suhu kerjanya memang jadi agak tinggi di prosesor ya. Meskipun demikian, di berbagai software yang mampu memanfaatkan disk GPU secara optimal, nah ini tidak akan terjadi ya, karena CPU-nya tidak dibebani 100% secara terus-menerus. Nah, kalau memang pekerjaan yang kalian lakukan sangat membebani CPU saja, kami akan menyarankan untuk dilakukan di ruangan yang ber-AC atau yang dingin ya. Kemudian, dari sisi menariknya, performa prosesornya ini cukup oke, dan dia juga udah punya banyak core ya, 14 core 20 thread, cocok lah untuk multitasking gila-gilaan. Sudah punya sertifikasi Nvidia Studio Laptop pula di sini, cocok banget buat creator nih ya. Dilengkapi dengan disk GPU Nvidia GeForce RTX 4050 laptop yang pakai Nvidia Studio Driver di sini, dan didesain khusus untuk kegiatan content creation. RAM, wah jelas banget ini, udah 32 GB DDR5 4800. SSD-nya juga kencang dan lega banget di 1 TB. Layarnya udah OLED 2,8K resolusinya, refresh rate 120 Hz, color gamutnya juga 100% DCI P3. Mantap banget buat content creation. Buat nonton, wah mantap bener sih ini. Kemudian desainnya tipis, minimalis, dan tergolong ringan juga untuk performa dan spesifikasinya. Konektornya juga cukup lengkap di sini. Thunderbolt-nya sampai ada 2 biji. Lalu garansinya 3 tahun dengan Acer Priority Care. Oke, pertanyaannya, laptop ini cocoknya buat siapa? Ya, yang jelas yang pertama untuk content creator ya. Content creator yang butuh mobilitas tinggi dan butuh laptop ringan. Ya ini akan cocok banget buat kalian. Untuk mahasiswa atau yang lagi mendalami DKV misalnya, desain 2D, layarnya ini oke banget, performance-nya udah mumpuni sekali. Atau buat siapapun yang sedang pengen punya laptop tipis layar cantik tapi lengkap dengan disk GPU yang lumayan kencang. Laptop ini punya semuanya. Jadi buat kalian para creator yang memang butuh laptop seperti ini supaya mudah dibawa-bawa kemana-mana atau siapapun juga yang kira-kira cocok dengan spesifikasi dan kemampuannya, rasanya yang satu ini ya cukup layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.